berdebar dan aku pun tak sabar. Lihatlah Indonesia, semangatku berkobar. Belasan tahun belajar, kritis mengasah nalar, tajam bak duri mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bapak Yudi Krisno Wicaksono MIP, serta teman-teman yang kami sayangi. Baik, di kesempatan kali ini kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai delik korupsi menurut UU nomor 30 tahun 1999 Cangto UU nomor 20 tahun 2021. Nah, jadi pada intinya setelah Orde Baru itu runtuh atau zamannya Pak Soeharto runtuh, maka muncul yang namanya yang namanya reformasi, era reformasi. Nah, era reformasi ini adalah salah satu bentuk untuk memberantas segala bentuk tindakan nepotisme maupun tindak korupsi yang lainnya. Sehingga oleh karena itu pada tahun 1999 muncul UU nomor 30 yang mana bertujuan untuk memberantas korupsi. Nah, itu pada tahun 1999. Nah, akan tetapi setelah berjalannya waktu ternyata UU tersebut itu memiliki banyak kelemahan, sehingga dibentuk lagi UU nomor 20 tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang delik korupsi UU nomor 30 tahun 1999 dan UU Jangto UU nomor 20 tahun 2001. Jangto ini artinya adalah saling berhubungan. Nah, di dalam delik korupsi UU nomor 30 tahun 1999 Jangto UU nomor 20 tahun 2001 itu terdapat 30 perbuatan tindak korupsi yang mana itu semua diatur di dalam 13 pasal. Nah, apa saja 13 pasal itu atau apa saja 30 perbuatan korupsi itu? Mari kita bahas. Delik korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Nomor 20 Tahun 2021. Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2 yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pada Undang-Undang Nomor 31 1999 berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2, yaitu setiap orang siapa saja dilarang bagi mereka untuk memperkaya diri, orang lain atau korporasi apabila perbuatan memperkaya tersebut dilakukan dengan cara-cara dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan perbuatan memperkaya itu juga bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat, maka hukum pidana dan denda akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Tindak pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling sedikit 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian tindak pidana mati juga dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal 3 ini dilarang perbuatan yang mengambil atau mencari keuntungan atau memperoleh penambahan keuntungan dalam arti material dan keuangan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana. Dalam artian kewenangan, jabatan dan sarana tersebut digunakan oleh pelaku dengan tujuan untuk mendapatkan penambahan keuntungan material atau keuangan. Pelaku yang terjerat dalam kasus tersebut mendapatkan sanksi secara hukum, yaitu tindak pidana paling sedikit 4 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Septian, akan mencoba melanjutkan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 4, dan di sini saya akan mencoba menerangkan atau memberitahukan pasal 5-nya. Oke, di sini pasal 5 ada 2. Yang pertama adalah pasal 5 ayat 1 yang isinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Itu untuk kategori orang yang nomor 1, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri itu atau penyelenggara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, ya seperti menyuap pegawai negeri tersebut. Dan yang nomor 2 ada memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang akan dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Nah, lalu di pasal 5 ayat 2 ini berbunyi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 yang telah saya sebutkan tadi, akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang disebutkan di pertama tadi. Lalu delik korupsi ini adalah tentang menyuap. Delik yang masing-masing berdiri sendiri. Delik ini menyuap. Delik penyuap telah terjadi dengan diberikannya sesuatu kepada pegawai negeri, sehingga meski pegawai negeri yang akan diberikan tidak menerima pemberian itu, delik penyuap tetap dapat dicamkan kepada pelakunya. Dengan kata lain, delik menyuap dapat terjadi tanpa harus ada penerima suap. Namun, bila ada penerima suap, dapat dipastikan ada penyuapnya. Lalu, delik korupsi ini merupakan memberi suap sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang ada di video pertama, di penjelasan pertama. Sedangkan delik korupsi merupakan suap sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2. Delik korupsi berupa memberi suap yang diatur di dalam pasal 5 ayat 1 terdiri atas 2 bentuk, yaitu sebagaimana diatur di dalam huruf A dan huruf B yang saya sebutkan tadi di atas orang-orangnya tadi. Lalu perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur di dalam huruf A yang pertama tadi, pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri itu
atau sang penyelenggara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan yang B, yang nomor 2, merupakan memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf B yang saya sebutkan nomor 2 tadi. Pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau yang tidak dilakukan jabatannya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septini Tias Janti Putri Manggarawati. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 6I dengan nomor absen 36. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 6 dan Pasal 7. Delik korupsi yang diatur di Pasal 6 ini merupakan delik berkualifikasi dari apa yang diatur di Pasal 5. Delik korupsi berupa suap ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, delik korupsi memberi suap yang diatur di Pasal 6 ayat 1, dan yang kedua, delik korupsi yang menerima suap yang diatur di Pasal 6 ayat 1. Nah, untuk hukumannya Pasal 6 ayat 1 yaitu dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah setiap orang yang A. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim. Nah, yang B. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk Pasal 6 ayat 2 yaitu bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A, atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Dengan demikian, tindak pidana suap baik berupa memberi suap atau menerima suap memiliki 3 gradasi, yaitu yang pertama, tindak pidana suap yang menjadi ranah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Nah, yang kedua, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan atau oleh pegawai negeri. Nah, yang ketiga, tindak pidana suap yang dilakukan kepada dan atau oleh hakim atau advokat. Nah, berdasarkan gradasi di atas, setiap orang yang menyuap orang lain akan dipidana. Menyuap pegawai negeri atau pelanggar negara akan dihukum lebih berat. Nah, menyuap hakim atau advokat akan dihukum lebih berat lagi. Nah, di sini Pasal 7 itu ada 2 ayat, yaitu untuk ayat yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun penjara dan paling lama 7 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah setiap orang yang A. pemborong ahli bangunan yang melakukan perbuatan curang, B. setiap orang yang mengawasi pembangunan atau penyerahan barang dengan sengaja membiarkan melakukan perbuatan curang. Nah, yang ke C, melakukan perbuatan curang pada saat menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang D, Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dimaksud dalam huruf C. Nah, untuk ayat yang kedua yaitu bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan melakukan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau C, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Nah, dimaksud dengan perbuatan curang di sini adalah perbuatan yang mana yang
tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan kuantitas bangunan dan mengurangi kualitas dan kuantitas bahan atau barang. Nah, adapun unsur sengaja atau dengan sengaja di sini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatannya dan membiarkan perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pasal 8, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 8 adalah apa yang kita kenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi berdasarkan pasal ini adalah yang pertama, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang kedua, membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain. Mengenai pengertian penggelapan sendiri perlu mengacu kepada ketentuan tindak pidana penggelapan sebagai diatur dalam pasal 372 KUHP. Selanjutnya dalam pasal 9, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang lain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 9 ditujukan kepada perbuatan yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi seperti pembukuan akuntansi dan keuangan, buku daftar inventaris, dan lain-lain. Kemudian pasal 10, merusak atau menghancurkan suatu barang untuk membuktikan di muka penjabat yang berwenang. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 150
juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. UU nomor 31 tahun 1999. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja, seperti yang A. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya, atau yang B. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Kemudian yang C. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. Nah, perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal 10 terdiri atas 3 perbuatan. Yang pertama, pegawai negeri yang dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakainya suatu barang, akta, atau suatu daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Yang kedua, pegawai negeri yang membiarkan orang lain melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 10 huruf A. Yang ketiga, pegawai negeri yang membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal 10 huruf A. Baik, selanjutnya pasal 11. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Peraturan ini masuk dalam UU No. 31 tahun 1999. Selanjutnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Peraturan ini masuk dalam UU No. 20 tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 11 adalah tindak pidana yang diambil dari pasal 418 KUHP. Pasal ini secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji. Pemberian hadiah atau janji mana yang diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Nah, berdasarkan ketentuan ini, pada prinsipnya seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima hadiah atau janji. Pegawai negeri atau penyelenggara negara itu cukup mengetahui atau dapat menduga
bahwa pendirian dilakukan karena ia memiliki kekuasaan atau wewenang yang dimiliki karena jabatannya itu. Untuk yang selanjutnya adalah pasal 12. Nah, di dalam pasal 12 ini pada intinya adalah macam-macam perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Apa bunyi daripada pasal 12 ini? Bunyinya adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 419 yang sebelumnya itu dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lambat atau paling singkat itu 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar. UU nomor 31 ayat 31 tahun 1999. Nah, apa saja contoh perbuatan yang bisa dikategorikan dalam pasal ini? Nah, jadi ada kurang lebih banyak ini ya. Semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Nah, yang pertama adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini sama saja dengan suap. Kemudian hakim yang menerima hadiah atau janji. Nah, hal ini itu agar putusannya itu berbeda. Ini juga termasuk suap, tidak diperbolehkan dan termasuk dalam tindak pidana. Kemudian advokat juga, diberikan hadiah atau janji agar putusannya juga berbeda, itu juga termasuk tindak korupsi. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima bayaran. Nah, termasuk menggunakan wewenang atau kekuasaannya untuk melakukan keuntungan diri sendiri, yang mana itu semua adalah melawan hukum. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahkan barang atau menyerahkan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal itu bukanlah merupakan utang. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terhadap hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan atas persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Semuanya itu kan hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Ini sangat bahaya sekali kalau kita tidak tahu ya. Intinya ini kebanyakan suap menyuap ya, suap menyuap agar tidak melakukan sesuatu atau sebaliknya untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian suap menyuap agar putusannya berbeda, kehendaknya berbeda. Ini juga ngeri sekali ya kalau kita pahami. Ini juga merupakan salah satu bentuk daripada pemberantasan korupsi, karena banyak sekali pegawai negeri yang melakukan hal tersebut. Ini baik sekali. Sebenarnya ada banyak lagi nih di dalam pasal 12 ini, seperti memaksa pegawai memperlambat pengurusan surat izin itu juga termasuk tindak pidana. Seorang pejabat yang menerima pemberian dari seorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai. Urusan KTP juga termasuk ini banyaknya. Demikian. Dalam pasal 13, setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat
pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Perbuatan yang dilarang di dalam pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Dalam pasal 15, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau bermanfaatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14. Delik korupsi ini yang diatur dalam pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuatan undang-undang, mengingat konsep perumusan delik yang digunakannya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindakan pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu yang pertama, adanya niat, yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga, tidak selesainya detik bukan karena kehendak pelaku. Apabila suatu perbuatan pidana yang tidak selesai telah memenuhi ketiga syarat di atas, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara ketentuan pogging dalam KUHP. Dalam konsep pogging ini yang diterapkan dalam undang-undang korupsi, yaitu pada pemidanaannya.